Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riko Firmansyah Mulyadi dengan NIM 4423048. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang kasus korupsi di Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang korupsi di Indonesia sudah menjadi penyakit yang cukup akut. Hal ini terbukti dengan adanya banyak perkara yang menjerat oknum para pejabat pusat atau daerah, baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif maupun swasta. Perkembangan tindak pidana korupsi ini terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara dalam segi kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Yang berikutnya ada contoh kasus korupsi. Muhammad Nazarudin merupakan mantan Partai Demokrat. Dia terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam kasus suap Wisma Atlet. Nazarudin dihukum 6 tahun dan denda 1 miliar, subsidiar 1 tahun penjara. Kemudian ada tujuan penelitian, mengetahui tugas fungsi dan wewenang Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai pelayanan publik yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dengan tetap berpegang teguh terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai dasar baik, benar, dan tepat bagi Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kemudian ada khusus mengetahui upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi terhadap bantuan Kementerian Sosial Republik Indonesia, mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa Muhammad Nazarudin pada kasus suap Wisma Atlet. Pembahasan Muhammad Nazarudin, dia terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam kasus suap Wisma Atlet. Pada kasus ini, hakim juga memutuskan untuk merampas harta Nazarudin untuk negara dengan total 500 miliar. Berikut beberapa daftar harta yang dirampas. Yang pertama ada saham di berbagai perusahaan bernilai ratusan miliaran rupiah. Yang kedua ada rumah di Jalan Pejaten Barat seluas 127 meter, tanah dan bangunan warung di Tanah Bencit, Jakarta Selatan. Kemudian ada dampak. Masyarakat menjadi tidak percaya dengan kinerja pemerintah Indonesia. Hak seharusnya milik masyarakat, namun tidak sesuai dengan apa yang diterima oleh masyarakat. Kondisi ekonomi masyarakat menjadi semakin sulit, menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat. Kemudian ada kesimpulan, tindak pidana korupsi di Indonesia semakin banyak terjadi dan memberikan dampak bagi rakyat. Rakyat harus menanggung akibat dari tindak pidana korupsi, rakyat menjadi tidak percaya dengan kinerja pemerintah dan harus menelan ludah karena dana bantuan sosial yang seharusnya dimiliki oleh rakyat harus dirampas begitu saja oleh oknum pejabat yang tidak ada pola pikir. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini